Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 17. Tapi nanti malam pulang liburan bawa adik bayi. Kakak doain aja ya biar adik bayi nanti dibawa pulang mami sama papa. Iya, kakak pasti doain. Kakak pengen banget punya adik bayi lagi. Alika tersenyum. Sebenarnya niatnya agar Rafael dan Safa memiliki waktu berdua. Sebagai pengantin baru, mereka sudah pasti harus saling mengenal. Apalagi sebelum menikah, jelas mereka tidak berpacaran dan tidak tahu bagaimana sifat asli masing-masing. Anak-anak Safa sebenarnya tidak rewel jika ditinggal ibunya, karena mereka sudah biasa tinggal kerja. Mungkin yang membedakan ini hanya beberapa hari saja. Sebenarnya baik Safa maupun Rafael tidak tahu rencana orang tua mereka yang sudah menyiapkan tiket untuk bulan madu. Sekarang ganti baju terus bobo ya. Jangan gangguin mami sama papa, oke? Emang mami sama papa lagi apa? Si polos ini sangat ingin tahu apapun. Lagi ngobrol penting, jadi kakak gak boleh ganggu. Iya, kakak boboknya ditemenin Ami aja ya. Iya, kakak boboknya sama Ami. Alika menuntun Ale masuk ke dalam kamar. Satu masalah sudah selesai. Kalau Ivi dan Bian sudah tidur sejak tadi, jadi mereka tidak perlu dibujuk-bujuk lagi. Mereka sangat antusias di acara resepsi. Makanya mereka kelelahan dan tidur saat perjalanan pulang. Nanti kalau Ali belum tidur, suruh kesini aja. Dia pasti mau tidur sama gue. Hana terkekeh geli mendengar itu. Bisa dipastikan jika Safa sekarang sedang salah tingkah dan tidak tahu harus seperti apa saat nanti menghadapi Rafael. Safa seperti baru pertama kali melewati malam pertama pernikahan. Al pasti udah tidur kok, Ivi sama Bian juga. Udah jangan khawatir, kakak tenang aja. Santai aja, jangan buru-buru. Hana mengatupkan bibirnya menahan senyum. Maksud lo apa santai aja jangan buru-buru? Sungut Safa. Cie, pengantin baru marah-marah. Kayak masih perawan aja ngambek kalau digodain. Udah sono, lu keluar. Hana menyipitkan matanya. Udah gak sabar ya. Gue kunci ya lu di kamar mandi. Hana tertawa lalu keluar dari kamar Safa. Lu belum bantuin gue buka gaunnya, teriak Safa. Namun Hana sama sekali tidak mendengar. Malah menutup pintu kamar itu. Beginilah kalau sering jahil. Safa juga mendapatkan balasan kejahilan dari adiknya sendiri. Malas keluar dari kamar dan harus mencari bala bantuan, Safa memilih untuk menelpon Alika. Padahal mereka ada di rumah yang sama. Mungkin karena terlalu lelah, makanya Safa benar-benar malas untuk bergerak. Bahkan hanya untuk keluar dari kamar. Nyebelin banget sih. Mereka pasti sengaja. Apa gue gunting aja ini gaunnya? Enggak gue pakai lagi kok. Safa menggeser duduknya mendekati laci untuk mengambil gunting. Masuk. Lu? Kamu apa-apaan? Kita baru aja nikah, masa kamu mau bunuh diri? Rafael berjalan cepat merampas gunting di tangan Safa. Bagaimana Rafael tidak salah paham jika Safa sedang memegang gunting tepat di dekat dadanya. Sebenarnya niat Safa untuk menggunting gaun itu dari atas agar mudah dibuka. Tangan Safa kesulitan untuk sampai ke belakang tubuhnya dan membuka resleting. Hana juga tadi hanya mengantar saja Safa ke kamar. Setelah puas membuat kakaknya malu, Hana langsung kabur. Gila ya, siapa juga yang membunuh diri? Gue masih waras kali. Gue mau gunting gaunnya.
Safa refleks meninggikan nada suaranya seolah lupa jika sekarang lelaki di depannya itu sudah berubah menjadi suaminya. Sayang, Safa langsung merinding mendengar. Apalagi Rafael menyentuh pundak Safa. Lupa ya, cowok tampan ini udah jadi suami kamu. Jadi nggak boleh bicara kayak gitu lagi ya. Suara Rafael mengalun lembut, namun bukannya membuat Safa tenang, ia malah semakin was-was. Ya, maaf gue lupa. Rafael menggelengkan kepalanya. Nggak akan dimaafi sebelum ini. Ia menyentuh pipinya sendiri menggunakan jari telunjuk. Sekarang Rafael tidak lagi merasa gugup saat akad. Ia bisa lebih rileks karena setelah Safa sah menjadi istrinya, Rafael terus mengatakan dalam hatinya jika Safa miliknya. Safa sudah menjadi istrinya. Safa boleh untuk disentuhnya. Jika tidak seperti itu, entah bagaimana malam pertama mereka terlewati. Apa? Mau gue tonjok? Safa kembali bicara namun dengan suara yang lembut. Tapi syaratnya akan ancaman hingga membuat Rafael tertawa geli. Rafael menyentuh pipi sebelah kiri. Setelah tadi menyentuh pipinya yang sebelah kanan. Sekali lagi ngambek, nanti hukumannya di sini. Ia menyentuh bibirnya sendiri. Mata Safa membeliak. Jadi maksud Rafael menyentuh pipinya itu karena ingin dicium. Dicium sebagai permintaan maaf Safa karena wanita itu bicara dengan nada tinggi pada suaminya. Ayo bicara lagi, Rafael menantang. Safa langsung menggelengkan kepalanya lalu berdiri. Mau kemana? Kamu belum dimaafin loh. Terus saya harus apa Bapak Rafael Pradipta? Tanya Safa dengan senyum yang jelas dipaksakan karena ia masih kesal. Sepertinya Safa lupa bagaimana ia harus bersikap saat di depan suaminya. Kiss me. Kalau enggak mau, I kiss you. Dan enggak bakalan dilepas. Rafael menyeringai. Jiwa yang sudah lama terpendam dalam diri Rafael kini kembali bangkit. Sekarang ada yang halal di depannya. Rafael tidak akan takut lagi untuk menyentuhnya. Maksa banget sih, astagfirullah. Maaf. Safa mengucap wajahnya. Ini baru hari pertama dan ia sudah beberapa kali berkata tidak baik pada suaminya. Enggak apa-apa, nanti juga terbiasa kok. Rafael menatap sang istri dengan lembut dan penuh cinta hingga membuat hati Safa bergetar. Jadi udah dimaafin nih. Kalau enggak dimaafin nanti gue enggak tenang lagi. Rafael masih membiarkan Safa memanggil dirinya sendiri gue karena ia nyaman dengan itu. Rafael tidak akan terlalu memaksakan. Waktu masih panjang. Lebih baik jalan perlahan agar bisa menikmati segala prosesnya. Tadi syaratnya apa? Safa menghela napas lalu dengan ragu mendekat pada Rafael. Ayo Safa, biar semuanya cepat kelar. Lo bisa ngadepin Rafael. Dulu aja Mas Aska lebih dari ini. Ia membatin. Secepat kilat Safa menempelkan bibirnya di pipi Rafael, membuat keduanya sama-sama kaget. Padahal Safa yang melakukan, tapi ia sendiri juga yang kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Mami, mami. Keduanya terlonjak mendengar suara pintu dan juga teriakan Bian. Dengan cepat Safa membukakan pintu. Ia melihat Bian berlinang air mata. Safa langsung menggendong anaknya itu. Kenapa dedek sendirian? Mbak En mana? Bian menggelengkan kepalanya. Dengan sesegukan, anak ini terbangun saat Eni sedang di kamar mandi. Sudah pasti jika terbangun dari tidurnya, Bian pasti mencari sang ibu. Beda cerita jika Safa sedang bekerja. Tadi sebelum tidur Bian masih melihat sang ibu di dekatnya. Makanya bangun tidur langsung Safa yang dicari. Jagoan kenapa? Rafael mengelus pipi Bian. Mau bobok sama mami.
Maaf bu, tadi saya kamar mandi sebentar. Eni yang tahu Bian kemana jelas langsung menyusul. Ia takut dimarahi. Apalagi ini malam pengantin untuk sang nyonyanya. Nggak apa-apa, Bian di sini aja sama saya, Bi. Ucapan Safa terhenti saat Bian turun dari pangkuannya dan berjalan keluar kamar. Dedek, Bobo ditemani Mbak N aja. Dadah Mami. Safa melongo melihat itu. Karena biasanya Bian jika sudah mengatakan ingin ditemani Safa sudah pasti harus dilakukan. Tapi kali ini tidak. Bian seolah tahu situasi yang ada. Permisi Bu. Pak, Eni menutup pintu kamar itu. Rafael masih duduk di tepi ranjang menatap sang istri yang sepertinya kehilangan saat pintu kamar tertutup. Padahal jika Bian tetap tinggal, maka Safa bisa menghindari pertengkaran yang mungkin saja bisa terjadi lagi. Apalagi Safa masih berdebar setelah tadi mencium pipi Rafael. Kenapa belum ganti baju? Tanya Rafael. Enggak bisa buka bajunya. Mau dibantu? Tawar Rafael. Bisa sendiri kok. Safa langsung menolak. Coba. Mana lihat kalau bisa buka sendiri. Mesum. Emang gak boleh lihat istri sendiri gak pakai? Boleh. Safa langsung memotong perkataan Rafael. Ia sudah bisa menebak apa kata kelanjutannya. Safa tidak ingin mendengar itu karena ia pasti akan malu. Jadi mau dibantuin? Safa menarik napas panjang, lalu duduk membelakangi Rafael seolah memberikan izin untuk Rafael membantu Safa menarik resleting gaun itu. Safa mengingat di dalam gaun ia memakai baju tipis. Jadi ia merasa aman jika Rafael yang membantunya. Safa benar-benar lelah dan rasanya ingin langsung namun tidur. Namun ia ingat jika dirinya kini memiliki kewajiban baru, yaitu melayani suami. Lelah atau tidak, kewajiban harus tetap dijalankan. Apapun permintaan Rafael selama masih jalur yang wajar jelas harus dituruti oleh Safa. Kamu mandi duluan aja. Rafael tidak ingin membuat Safa semakin kesal. Karena dari tadi Rafael terus menggoda istrinya itu. Iya, masih dengan mengenakan gaun, Safa menyeret langkah ke kamar mandi. Matanya juga sudah sangat berat, rasanya jika bisa ia ingin langsung tidur meski gaun masih menempel di tubuhnya. Rafael menyentuh pipinya. Baru dicium aja lutut gue udah lemes. Apalagi kalau Rafael geli sendiri dengan apa yang dipikirkannya. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya, bab 18. Bye.